Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, kita semua mengetahui konflik antara pasukan Hamas yang membela Palestina dan Israel hingga kini masih terus berlangsung. Pada tanggal 7 Oktober 2023 kemarin, belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Pasukan Hamas menyerang Israel dengan 5.000 tembakan rudal ke arah Israel dan menyergap titik-titik perbatasan Israel. Menurut media Israel, setidaknya ada 1.400 warga sipil meninggal dunia dan 203 tentara dan warga sipil yang disandra oleh pihak Hamas. Setelah serangan itu terjadi, pihak Israel memberikan serangan balasan. Mereka menargetkan pemukiman warga sipil Palestina di jalur Gaza, rumah sakit, dan sekolah-sekolah. Akibat serangan tersebut, kurang lebih 5.000 warga Palestina tewas akibat serangan udara dan artileri militer Israel. Kebanyakan dari korban warga Gaza yaitu anak-anak. Mobil-mobil bantuan logistik untuk Palestina pun tidak bisa memasuki wilayah Palestina karena diblokade oleh pihak Israel. Konflik Israel dan Palestina ini adalah hal yang terbaru dari pertikaian kedua pihak selama 7 dekade terakhir. Sepanjang sejarah wilayah tersebut telah dilanda serangkaian konflik bersenjata, termasuk beberapa perang yang menentukan dinamika hubungan Israel dan Palestina. Berikut ini adalah sejarah dan masalah utama konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Bagaimana konflik ini bermula? Awal mula terjadinya konflik antara Israel dan Palestina yaitu pada saat itu Inggris menguasai wilayah yang dikenal sebagai Palestina setelah mengalahkan Kesultanan Ottoman, penguasa wilayah Timur Tengah dalam Perang Dunia Pertama. Wilayah itu dihuni oleh minoritas Yahudi dan mayoritas Arab, serta kelompok etnis lainnya yang jumlahnya lebih sedikit. Namun ketegangan antara kedua etnis yang tinggal di wilayah itu meningkat, sehingga komunitas internasional memberi tugas kepada Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Keputusan ini merujuk pada Deklarasi Balfour yang ditandatangani pada 1917. Deklarasi itu dinamai demikian karena merupakan kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Inggris yang menjabat saat itu, Arthur Balfour, dengan komunitas Yahudi di Inggris. Deklarasi ini diabadikan dalam mandat Inggris atas Palestina dan didukung oleh Liga Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk pada 1922. Organisasi ini adalah cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagi orang-orang Yahudi, Palestina adalah rumah bagi leluhur mereka. Namun komunitas Arab di Palestina juga mengklaim wilayah tersebut dan menentang klaim sepihak komunitas Yahudi di sana. Antara 1920-an hingga 1940-an, jumlah orang Yahudi yang tiba di Palestina terus bertambah. Banyak dari mereka melarikan diri dari persekusi yang mereka alami di Eropa, khususnya Holocaust yang dilakukan Nazi di Jerman dan sekitarnya pada Perang Dunia Kedua. Pertikaian antara komunitas Yahudi dan Arab serta pemerintahan Inggris juga meningkat. Pada 1947, PBB melakukan pemungutan suara dan memutuskan membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab. Adapun Yerusalem ditetapkan sebagai kota internasional. Rencana ini diterima oleh para pemimpin Yahudi, namun ditolak oleh pemimpin Arab dan tak pernah diimplementasikan. Kemudian pada tahun 1948, lantaran tak mampu menyelesaikan pertikaian antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina, Inggris menarik diri dan para pemimpin Yahudi mendeklarasikan pembentukan negara Israel. Wilayah itu dimaksudkan sebagai tempat aman bagi komunitas Yahudi yang mengalami persekusi, serta sebagai kampung halaman bagi mereka. Pertempuran antara Yahudi dan milisia Arab semakin intens selama berbulan-bulan. Sehari setelah Israel mendeklarasikan diri sebagai negara, 5 negara Arab menyerang wilayah itu. Ratusan warga Palestina melarikan diri atau terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam apa yang mereka sebut sebagai Al-Nakba atau bencana.
Pada saat pertempuran berakhir dengan gencatan senjata, pada tahun berikutnya, Israel menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Yordania menduduki wilayah yang kemudian dikenal sebagai tepi barat, dan Mesir menduduki Gaza. Sementara wilayah Yerusalem terbagi untuk pasukan Israel di barat dan pasukan Yordania di timur, sebab tak pernah ada perjanjian perdamaian perang, dan pertempuran terus terjadi pada dekade-dekade berikutnya. Dalam perang pada 1967, Israel menduduki Yerusalem Timur dan tepi barat, serta sebagian dataran tinggi Golan di Suriah, Gaza, dan semenanjung Sinai. Sebagian besar pengungsi Palestina dan keturunan mereka tinggal di Gaza dan tepi barat, serta sejumlah negara seperti Yordania, Suriah, dan Lebanon. Baik mereka maupun keturunan mereka tak diizinkan oleh Israel untuk kembali ke kampung halaman mereka. Israel beralasan hal itu akan membuat Israel kewalahan dan mengancam keberadaannya sebagai negara Yahudi. Israel masih menduduki tepi barat dan mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya, sementara Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina pada masa mendatang. AS adalah salah satu dari segelintir negara yang mengakui kota ini sebagai ibu kota Israel. Selama 50 tahun terakhir, Israel telah membangun permukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur yang dihuni lebih dari 700.000 orang Yahudi. Permukiman ini dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional seperti yang dinyatakan oleh Dewan Keamanan PBB dan pemerintahan Inggris, meskipun Israel menolak klaim ini. Setelah perang pada 1948 sampai 1949, Gaza diduduki oleh Mesir selama 19 tahun. Pada 1967, Israel menduduki Gaza dan bertahan hingga 2005. Dalam jangka waktu itulah, Israel membangun permukiman Yahudi di wilayah itu. Israel menarik pasukan dan pemukimannya pada 2005, meskipun mereka tetap memegang kendali atas wilayah udara, perbatasan, dan garis pantai bersama. PBB masih menganggap wilayah itu diduduki Israel. Perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina telah dilakukan berulang kali antara 1990-an hingga 2000-an. Diselingi dengan pecahnya pertikaian, perdamaian yang dinegosiasikan tampaknya mungkin terjadi pada masa-masa awal. Sejumlah pembicaraan rahasia di Norwegia menjadi proses perdamaian Oslo yang dilambangkan dengan upacara di halaman Gedung Putih pada 1993 yang dipimpin oleh Presiden Bill Clinton. Otoritas Palestina yang memiliki pemerintahan sendiri kemudian dibentuk. Namun, perpecahan segera muncul ketika pemimpin oposisi Israel saat itu, Benjamin Netanyahu, menyambut proses perdamaian Oslo sebagai ancaman bagi Israel. Israel mempercepat proyek permukiman komunitas Yahudi di wilayah yang mereka duduki di Palestina. Kelompok milisi Palestina, Hamas, yang baru saja muncul saat itu, mengirim pelaku bom bunuh diri untuk membunuh orang-orang di Israel dan merusak peluang terjadinya perjanjian perdamaian. Suasana di Israel memburuk dengan puncaknya pada momen pembunuhan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin oleh seorang ekstremis Yahudi pada 4 November 1995. Pada tahun 2000-an, upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali proses perdamaian, termasuk pada 2003 ketika peta jalan dirancang oleh negara-negara besar dengan tujuan akhir solusi dua negara. Namun hal ini tak pernah terlaksana. Upaya perdamaian akhirnya terhenti pada 2014 ketika perundingan antara Israel dan Palestina di Washington gagal. Rencana perdamaian terbaru yang disiapkan oleh Amerika Serikat ketika Donald Trump masih menjabat sebagai presiden disebut sebagai kesepakatan abad ini oleh Perdana Menteri Netanyahu, namun ditolak oleh Palestina karena hanya sepihak dan tidak pernah dilaksanakan. Pada saat ini, jalur Gaza dikontrol oleh Hamas, kelompok Islam yang berkomitmen untuk menghancurkan Israel. Hamas ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Inggris dan banyak negara lainnya. Hamas memenangkan pemilu terakhir Palestina pada tahun 2006 dan menguasai Gaza pada tahun berikutnya dengan menggulingkan rival mereka, kelompok Fatah dan Presiden Mahmud Abbas yang berbasis di tepi barat.
Sejak saat itu para milisi di Gaza setelah berperang beberapa kali dengan Israel yang bersama dengan Mesir telah mempertahankan blokade parsial untuk mengisolasi Hamas dan mencoba menghentikan serangan, khususnya penembakan roket tanpa pandang bulu ke kota Israel. Warga Palestina di Gaza mengatakan blokade yang dilakukan Israel dan serangan udara terhadap wilayah padat penduduk merupakan hukuman kolektif. Tahun ini merupakan tahun paling mematikan bagi warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur. Mereka juga mengeluhkan blokade dan tindakan militer yang dilakukan di sana sebagai respon terhadap serangan mematikan terhadap warga Israel. Ketegangan ini mungkin menjadi salah satu alasan serangan terbaru Hamas. Namun para milisi mungkin juga berusaha meningkatkan popularitas mereka di kalangan rakyat Palestina, termasuk dengan menggunakan sandera untuk menekan Israel agar membebaskan sekitar 4.500 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara mereka. Amerika Serikat dan Uni Eropa serta negara-negara barat mengutuk serangan Hamas terhadap Israel. AS, sekutu terdekat Israel, telah memberikan bantuan militer dan ekonomi senilai lebih dari 260 miliar US dollar kepada Israel dan menjanjikan peralatan tambahan, rudal pertahanan udara, bom dan amunisi. AS juga telah menggerakkan 2 kapal induk ke perairan Mediterania Timur untuk menghalangi musuh-musuh Israel, khususnya gerakan Hizbullah di Lebanon, membuka front kedua perang itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.